Dalam penggunaan PHP juga terdapat fungsi waktu. Salah satu fungsi waktu di PHP adalah fungsi untuk date and time. Misalnya di sini saya punya file dengan ekstensi PHP dan namanya adalah date. Lalu saya akan buka dengan Notepad++. Yang pertama di sini ada untuk kode PHP, lalu di sini ada untuk variable date di mana dalam bentuk string, yaitu D kecil, lalu dash atau garis datar, lalu M dan Y kapital. Lalu ada untuk print echo, di mana printnya adalah string format, lalu tanda kurung, lalu ada untuk tag I dari HTML, lalu ada juga tag B dari HTML, dan untuk print dari variable date, lalu disambung dengan fungsi date dan variabel. Ini merupakan salah satu fungsi dari PHP yang dapat menentukan waktu. Jadi saya save, saya ke browser, dan jika saya ke date.php, Anda bisa lihat di sini untuk format D kecil M kapital Y adalah 18 Jan dan 2009. Ini artinya adalah untuk huruf D kecil adalah tanggal, lalu M atau kapital M adalah bulan yang ditulis dalam 3 kata atau maksud saya 3 huruf, dan Y merupakan tahun yang ditulis secara full atau 2009. Untuk string yang lain, misalnya di sini ada M kecil dan Y kecil. Saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat penulisannya sekarang adalah untuk angka. Semuanya adalah angka, jadi tidak seperti M besar yang sebelumnya atau kapital M yang sebelumnya. Dan untuk D atau untuk D atau D, ini untuk D kecil adalah menentukan tanggal, tetapi untuk D besar ini menentukan hari. Misalnya saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat D ini adalah hari, yaitu Sunday atau hari sekarang dalam bahasa Inggrisnya, hari Minggu, tepatnya sekarang hari Minggu, dan ditulis dalam 3 angka. Fungsi lain misalnya sini saya tuliskan D lalu L kecil, koma, saya save. Saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat untuk L dibaca untuk Sunday, artinya untuk menentukan hari, ditulis dengan full. Full maksudnya di sini adalah full Sunday, jadi ya Sunday, tidak disingkat seperti sun seperti tadi. Dan ini menentukan tanggal dan hari. Dalam fungsi date juga dapat menentukan untuk waktu. Penulisan fungsi waktu ada G, antara lain maksud saya adalah G menentukan jam, lalu M menentukan menit, dan S menentukan second atau detik. Jika saya save, dan saya kembali ke browser, lalu saya refresh, Anda bisa lihat untuk G, M, dan S adalah 9, lalu menit ke 1 dan detik ke 43, tepatnya pada saat di refresh. Jadi pada saat di refresh, waktu untuk time atau jamnya adalah seperti ini. Ada juga untuk, misalnya sini ada untuk A, dan A ini akan sama, tetapi hanya berbeda dalam bentuknya. Jadi misalnya A adalah PM huruf besar, dan jika A kecil di sini akan berubah menjadi PM huruf kecil, dan PM ini menentukan untuk AM dan PM. Jadi ketika waktu yang telah dipanggil di sini dalam keadaan PM, maka dipanggil adalah PM. Jadi Anda bisa lihat di sini adalah 9 PM. Jadi waktu sekarang adalah jam 9 malam. Yang lainnya adalah untuk G besar. G besar akan berbeda, dimana jika saya save dan saya refresh, Anda bisa di sini 21, artinya dalam waktu adalah jam 9 tetapi dalam format 24. Jadi ya seperti itu. Dan untuk format-format dari date yang lain Anda bisa lihat di php.net, tepatnya di id2.php.net/manual/en/function.date.php. Di sini ada keterangan untuk format, di mana format Anda bisa lihat di sini the following character are recognized in the format parameter string. Ada D atau D kecil, D besar, ada J, ada L, dan Anda mungkin bisa membacanya sendiri. Yang berikutnya adalah untuk time. Misalnya di sini ada untuk variable time, di mana dalam penulisannya adalah time, lalu tutup kurung buka dan tutup kurung tutup. Dan penggunaan dalam fungsi time
Misalnya di sini jika saya menuliskan untuk echo, maksud saya jika saya menuliskan untuk echo, lalu ada untuk variable, jadi di sini time dan tag br seperti ini. Jadi echo, time, dan tag br. Lalu sini mungkin ada time seperti ini. Lalu untuk penggunaan dalam fungsi date, bisa ditulis dalam seperti ini, tapi bisa juga ditambahkan suatu parameter untuk time. Jadi misalnya saya tuliskan di sini untuk variable time, di mana variable time adalah variable untuk fungsi time yang ada. Jadi jika saya save dan saya kembali ke browser lalu saya refresh, Anda bisa lihat di sini ada time, dan ini merupakan angka time. Waktu atau time yang menunjukkan di sini adalah waktu dari atau detik dari 1 Januari 1970 sampai sekarang. Jadi Anda mungkin bisa kalikan sendiri, atau mungkin jika di PHP manual dan saya pilih untuk time, Anda bisa lihat di sini ada turun di current, time, dan lain-lain dari Januari tanggal 1 1970. Jadi Anda mungkin bisa menghitung sendiri detiknya sampai pada waktu sekarang. Dan di sini jika Anda lihat untuk date, ini menunjukkan waktu sekarang. Dalam penggunaan time dapat dimanipulasi untuk waktunya. Maksud saya dapat ditambahkan, misalnya waktu sekarang ditambah 60, artinya ditambah 60 detik, artinya untuk 1 menit 60 dari 1 menit, dan ditambahkan 60 dari 1 jam, dan dikalikan 24 jam. Jadi yang di sini adalah waktu detik dalam 1 hari. Jadi jika saya save, saya ke browser dan saya refresh, Anda bisa di sini berubah jadi Monday, artinya berubah jadi waktu besok. Dan misalnya di sini jika saya kalikan 365, artinya dalam 1 hari dikalikan 365 yang berarti 1 tahun. Jadi jika saya save dan Anda bisa lihat di sini untuk tahunnya adalah 09, artinya 2009, dan jika saya refresh akan berubah menjadi 2010. Jadi dalam penggunaan time dan format untuk basic atau intinya adalah seperti itu. Untuk format-format time yang lain Anda bisa melihat di PHP.net, di mana selain date and time masih terdapat banyak format dari PHP itu sendiri.